Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di hari Selasa. Di sebagian masjid termasuk Masjid Raya Candi Lama insyaallah akan sudah memulai tarawih nanti malam. Leres ya, insyaallah nanti malam sudah mulai tarawih di Masjid Raya Candi Lama. Dan sebagian kaum muslimin menunggu sidang isbat nanti malam, apakah puasa besok atau puasa hari Kamis. Apapun pendapatnya, kita tetap berkeyakinan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan bisa maksimal beribadah di dalamnya. Perbanyak istighfar jamaah mukullah. Dengan memperbanyak istighfar kita dirahmati Allah sehingga diberikan banyak kebaikan. Surat Al-Zalzalah akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Surat Al-Zalzalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Zalzalah itu sama dengan surat Al-Qari'ah karena berkaitan dengan hari kiamat. Al-Qari'ah itu maknanya adalah memukul atau mengetuk dengan keras, yang maksudnya adalah manusia pada hari itu terkejut, manusia pada hari itu tersiksa, terkaget-kaget. Al-Zalzalah adalah goncangan. Manusia pada hari itu merasakan goncangan yang luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dalam kaidah bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, idza zulzilatil, ketika maf'ul mutlak di sini ya disebutkan ketika bumi itu digoncangkan, zilzalaha, itu dengan goncangan yang sangat keras. Seperti dalam kalimat belajar bahasa Arab ya, doroba dorban, ya, maf'ul mutlak di sini memukul dengan pukulan yang sangat keras. Dan pada hari itu gempa buminya itu gempa bumi yang sangat dahsyat, yang mana disebutkan dalam surat yang lain, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu ibu yang biasanya menyusui anaknya tidak akan pernah melupakan sang anak. Pada hari itu bahkan anaknya dilempar, ditelantarkan, dia menyelamatkan diri. Wa tad'u kullu hamlin hamlaha, dan ibu yang sedang hamil, perempuan yang sedang mengandung langsung menggugurkan kandungannya karena saking takut, karena saking dahsyatnya goncangan. Kemudian jamaah rahmatullah, manusia seakan-akan orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, ya, tergoncang ke sana kemari. Kita merasakan kemarin Semarang kena goncangan pada pukul 1, manusia sudah heboh. Gempa di daerah selatan ya, Pacitan kalau tidak salah. Dan beberapa kali dalam hidup kita pernah kita merasakan yang namanya gempa bumi, tapi itu pun bukan sesuatu yang luar biasa. Pada hari akhir, pada hari kiamat nanti, bumi akan digoncangkan dengan maha dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan semua tsaqil, semua beban-beban beratnya. Ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir terkait beban-beban bumi. Bumi akan mengeluarkan, yang pertama adalah seluruh harta karunnya, dari emas, perak, kemudian berlian, ya, timah-timah, semuanya akan keluar dari dalam bumi. Makna kedua, bumi akan mengeluarkan beban-bebannya, mayat-mayatnya akan keluar, manusia akan keluar dari dalam bumi. Wa qalal insan malaha, al-insan, manusia pada hari itu akan bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa yang terjadi dengan bumi? Ya, mereka bertanya-tanya, ada apa ini? Seluruh bencana alam terjadi dalam satu waktu, dari mulai banjir, tsunami,
gempa bumi, gunung meletus, ya hujan meteor, dan karena bintang bulan ya seluruhnya bintang-bintang bertabrakan dan langit ya pecah kacau balau ya. Maka pada hari itu manusia bertanya. Para ulama berbeda pendapat apakah ada orang Islam saat itu atau seluruhnya orang-orang kafir, orang-orang yang paling rusak. Maka yang paling kuat berpendapat al-insan yang merasakan hari kiamat itu hanya orang-orang yang paling buruk, seperti dalam hadis orang paling bejat. Jadi jamaah rukullah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah manusia semakin parah, semakin buruk, dan kita mulai merasakan tanda-tandanya saat ini. Betapa kejinya manusia saat ini. Ada anak SD, SMP yang membunuh ini dan itu, ayahnya, orang tuanya membunuh anaknya sendiri, waliyadzubillah. Berita-berita sangat mengerikan dan sadis terdengar setiap hari dalam catatan video-video kita. Ini adalah menunjukkan kita mendekati hari-hari di mana manusia semakin keji, semakin buas, dan semakin zalim. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan tersisa, ya mereka akan yang menyaksikan ya hari kiamat secara langsung. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan apa yang harus dikabarkan. Apa? Bumi mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan manusia, dan bumi mengabarkan tentang keburukan-keburukan manusia. Orang-orang yang banyak amal solehnya akan disaksikan oleh bumi ini. Bapak Ibu panjenengan jalan ke masjid, bumi ini akan menceritakan ya. Bapak Fulan sholat duhur di masjid raya ini, datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, mendengarkan kajian dengan baik, pulang membawa ilmu dan keberkahan. Lah inilah bumi akan memberikan kesaksian. Dan juga bumi akan memberikan kesaksian tentang keburukan-keburukan manusia. Siang hari ini di belahan bumi yang lain ada orang yang sedang mencuri, ada orang yang sedang merampok, ada orang yang sedang minum minuman keras. Semua akan menjadi saksi, termasuk bumi ini. Bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa bumi memberikan kesaksian bagi kita? Karena bumi ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimatnya wahyu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ternyata yang diberikan wahyu itu tidak cuman para nabi. Kalimat wahyu itu juga digunakan oleh Al-Qur'an untuk memberikan makna insting atau memberikan perintah kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahlah. Allah mewahyukan kepada lebah. Allah memberikan insting kepada lebah untuk membangun sarang-sarang. Maka tidak heran bagaimana bisa lebah itu belajar dari mana membangun sarang yang begitu presisi, heksagonal istilahnya, membuat madu seperti itu yang luar biasa. Dan setiap lebah melakukan hal yang sama. Siapa yang ngajari, siapa yang membuka sekolah khusus lebah, siapa yang memberikan insting itu kan kita tidak tahu. Jadi wa auha rabbuka ilan nahlah, ilan nahli, Allah mewahyukan, memberikan insting kepada lebah. Dari sekedar lebah Bapak dan Ibu kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Allah mewahyukan kepada bumi untuk memberikan kesaksian apa saja yang dilakukan oleh manusia yang hidup di atasnya sepanjang masa. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan bermacam-macam keadaan sesuai dengan kondisi mereka, amal solehnya, dan diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Jamaah sholat duhur rahimakumullah, ada manusia yang dibangkitkan dari alam kubur, kepalanya seperti kepala keledai karena buruknya perbuatannya. Ada yang dibangkitkan dari alam kubur, kepalanya seperti kepala buah anggur. Ada yang seperti ada yang lehernya panjang. Lehernya panjang itu bukan kehinaan tapi sebuah kemuliaan. Muadzin itu lehernya panjang, orang yang paling mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana kita kalau rebutan sesuatu, kita pasti menjulurkan leher ya, karena itu ingin mendapatkan sesuatu. Muadzin seperti itu.
Ada orang yang bangkit dalam keadaan berdarah-darah tapi aromanya harum, mujahid fisabilillah. Orang-orang biar tahu kalau ini mati jihad fisabilillah, mati syahid fisabilillah. Ada orang yang sedang pakai baju, ada orang yang sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, wafat dalam kondisi sedang berhaji. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebetulnya seseorang itu tergantung bagaimana dia meninggal. Innamal a'malu fil khawatim. Amal soleh seseorang, kondisi seseorang itu tergantung terakhirnya bagaimana. Mungkin kita husnul khotimah. Lalu di ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan amal perbuatan walaupun kecil seberat biji atom maka dia akan mendapatkan pahalanya, dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan perbuatan satu, ya, dia akan perbuatan keburukan satu saja, dia akan melihat akibatnya. Konsep daripada pahala dan dosa, Allah sangat maha pemurah Bapak dan Ibu. Konsepnya bagaimana? Kalau kita berbuat satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu huruf Al-Quran dilipat gandakan 10. Satu sodakoh dilipat gandakan 700 kali lipat, ya. Satu sholawat dilipat gandakan jadi 10. Puasa itu Allah melipat gandakannya tidak terhitung. Jadi ketika kita itu sebetulnya beramal soleh, melakukan kebaikan ibadah, itu pahalanya berlipat ganda. Tapi Allah menjanjikan bahwasanya ketika satu orang berbuat kemaksiatan maka dihitung sebagai satu, ya. Jadi betapa sangat rugi orang-orang yang datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak membawa pahala sedikit pun. Atau orang datang ke hari kiamat bawa pahala banyak, dia banyak zalim, melukai manusia dengan caciannya, makiannya, dengan fisiknya, dia akan terhapus amal solehnya. Berbuat syirik, dia akan terhapus amal soleh. Maka hati-hati Bapak dan Ibu rahmatullah. Ini penyemangat bagi kita agar banyak berbuat kebaikan, dan kita masya Allah, ya, sebuah kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita manfaatkan untuk berbuat baik sebanyak mungkin, ya. Apapun yang ada di hadapan kita, siapapun kita, yang tugasnya membersihkan masjid itu sebuah pahala, yang tugasnya berinfak dia pahala, yang bisa baca Quran, baca hatam, yang kuat sholat malam, sholat, dirikan sholat. Sebanyak mungkin kita beribadah. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.